Moderasi adalah jalan tengah, seperti seorang moderator yang menengahi berjalannya sebuah diskusi. Jadi tidak memihak kepada siapapun atau pendapat manapun, tetapi bersikap adil kepada semua orang yang terlibat dalam diskusi tersebut. Moderasi dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang terbaik. Nah, sesuatu yang terbaik ini biasanya berada di tengah-tengah antara dua sifat yang buruk. Misalnya, keberanian. Sifat berani ini dapat dianggap berani karena berada di antara sifat ceroboh dan sifat yang takut. Contoh lainnya yaitu dermawan. Dermawan ini dapat dikatakan baik karena berada di antara sifat boros dan sifat yang kikir. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Sesuai pengertian moderasi tadi, dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Benar, sikap ekstrim atau berlebih-lebihan adalah sikap yang buruk. Bahkan suatu sikap yang positif atau baik jika dilakukan secara berlebihan, maka implikasinya akan menjadi buruk. Misalnya saja, sikap dermawan. Sikap dermawan adalah sikap yang baik atau positif. Akan tetapi, jika dilakukan secara berlebihan, maka ia akan jatuh ke dalam yang namanya keborosan. Jadi, kunci dari moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam menyikapi masalah agama. Gimana sih contoh praktik dari keberagamaan yang berlebihan? Contoh yang paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan sesama pemeluk agama yang dimana kedua-duanya itu memiliki agama yang sama, hanya saja berbeda paham keagamaan. Seseorang juga bisa dianggap berlebihan dalam beragama apabila ia dengan sengaja menghina orang lain atau menghina simbol dan figur tertentu dari agama lain dengan sengaja. Dalam kasus ini, seseorang itu sudah terjebak dalam ekstremisitas yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Posisi orang moderat itu berada di dua kutub ekstrim, di mana ia tidak berlebihan beragama, tapi juga tidak berlebihan dalam menyebarkan agama. Dan berimbang. Adil adalah sikap yang mampu memposisikan segala sesuatu secara baik dan secepat mungkin, seraya melaksanakannya dengan baik dan benar. Dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Seseorang atas nama ajaran agama misalnya melakukan perbuatan
yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Contoh konkretnya dengan dalih jihad agama. Seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Contoh dalam Islam, ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat, maka ia harus wajib bersuci dan berwudu dengan air. Tetapi di sini mendapatkan kendala yang mana untuk bersuci dan berwudu itu air yang digunakan sedikit atau terbatas. Tiba-tiba ada seekor anjing berlayar kehausan membutuhkan air minum. Langkah apa yang harus dilakukan? Maka orang ini harus menolong anjing tersebut, kemudian mengambil jalan alternatif untuk bersuci, yaitu bertayamum atau bersuci dengan debu. Itulah semangat keseimbangan yang harus ditekankan dalam moderasi beragama. Jadi agama harus diamalkan untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang bagi alam seisinya. Contohnya, jika seseorang menganut ajaran agama, melanggar bukti-bukti Pancasila, UUD 1945, NKRI yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bermasyarakat, itu sudah dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan yang telah disepakati oleh seluruh warga dalam tempat tinggal tersebut. Jika seseorang warga atas nama ajaran agama yang dianutnya melanggar kesepakatan agama yang telah ia setujui, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. Yaitu seseorang yang atas nama agama kemudian dia melanggar ketertiban umum. Nah, itu dia bisa dikatakan sebagai beragama secara berlebihan. Contohnya bagaimana? Contohnya ya, misalnya memaksakan diri untuk beribadah di tengah keramaian lalu lintas. Nah, itu nanti kan bisa menyebabkan kemacetan toh. Terus juga bisa mengakibatkan kecelakaan juga. Jadi itu bisa dianggap sebagai beragama secara berlebihan. Kemanusiaan adalah salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Agama mengajarkan bahwa menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti pokok agama. Tuhan diyakini menurunkan agama dari langit ke bumi. Ini justru untuk melindungi kemanusiaan. Pendek kata, inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, kalau ada paham ekstrim atas nama agama yang berakibat menghancurkan kemanusiaan, misalnya mengakibatkan terbunuhnya orang tak bersalah, paham itu jelas bertentangan dengan fitrah agama dan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Orang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara, sesama manusia, dan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan
di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya. Moderasi beragama dan moderasi agama adalah suatu hal yang berbeda. Agama tidak perlu untuk dimoderasikan, karena di dalam agama telah diajarkan mengenai prinsip moderasi, keseimbangan, dan keadilan. Akan tetapi, yang perlu untuk dimoderasikan adalah cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Tidak ada suatu agama pun yang mengajarkan tentang ekstremitas. Tapi tidak sedikit orang yang berubah menjadi ekstrim setelah menjalankan ajaran agamanya. Gimana sih membedakan antara agama dan beragama? Contoh konkretnya seperti ini. Agama mengajarkan untuk memuliakan perempuan. Itu sudah pasti dan tidak bisa diubah-ubah. Akan tetapi, bagaimana cara memuliakan perempuan itu merupakan yang disebut beragama. Di masyarakat kita ada pihak yang ekstrim membatasi ruang gerak perempuan seperti dilarang keluar rumah bahkan untuk menuntut ilmu. Akan tetapi ada juga masyarakat yang ekstrim membiarkan perempuan keluar rumah sehingga mengabaikan tanggung jawab keluarga. Dan di tengah-tengah itu terdapat kaum yang moderat, yaitu mereka membebaskan perempuan untuk keluar rumah, tetapi membatasinya dengan adat istiadat dan budaya lokal yang ada di masyarakat itu. Untuk memilah kedua hal tersebut, seseorang perlu mengetahui lebih dalam mengenai ajaran agamanya. Ia sendiri harus terlebih dahulu mencari ilmu dari guru ataupun sumber yang dapat terpercaya. Sikap moderat cenderung lebih mudah diterapkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan luas akan menghantarkan ia kepada sikap yang bijaksana. Sedangkan orang yang hanya melihat kebenaran satu tafsir dan mengesampingkan tafsir lainnya akan menjerumuskan ia ke dalam sikap yang ekstrim. Seorang yang moderat juga harus mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati. Dalam menyikapi masalah keagamaan, ia harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi dan harus mengedepankan akal ketimbang otot. Moderasi beragama harus dibarengi dengan sikap berbudi. Dengan begitu, maka seseorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, melirik ke kiri dan ke kanan, dan juga selalu mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Konsisten berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis, bergerak, merespon situasi dengan cermat. Alhasil, moderasi beragama dapat diwujudkan jika seseorang telah memenuhi syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijaksana, dan berhati-hati.
Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Bukan sebaliknya, agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa untuk merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, para pendiri telah mewariskan satu bentuk kesepakatan antara berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita sering sebut dengan NKRI. Nah, yang mana NKRI ini telah berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama telah dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan ramah dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang agamis, mempunyai karakter yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Jadi, moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Moderasi beragama perlu dikawal bersama oleh orang per orang maupun lembaga, masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak boleh memilih menjadi mayoritas yang diam. Mengingat kekerasan atas nama agama bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Atas nama komponen harus yakin bahwa bangsa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat bangsa Indonesia. Modal sosial itu bisa berupa adat istiadat, kekayaan, keragaman, nilai-nilai budaya lokal, dan tradisi musyawarah serta gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Modal sosial itu harus kita rawat supaya menjadi kehidupan yang harmoni dalam keberagamaan budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia yang mempraktikkan moderasi beragama.